Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan ke-6, mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana sistem pemindahan sampah perkotaan. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini merupakan rangkaian bagaimana teknik operasional persampahan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana pewadahan di dalamnya itu sudah ada proses pemilahan, sudah ada proses pengurangan di sumber sebenarnya, kemudian bagaimana penentuan wadahnya, bagaimana penentuan cakupan pelayanan, bagaimana cara atau pola-pola pengumpulan sampah yang nantinya akan sejalan dengan sistem pemindahan. Jadi sampah-sampah yang dikumpulkan melalui masing-masing sumber, maka nantinya akan diteruskan apakah nanti ke fasilitas pemindahan terlebih dahulu atau nanti langsung diangkut ke TPST ataupun fasilitas-fasilitas pengolahan lainnya. Yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu akan dimulai dari bagaimana perencanaan operasional terkait dengan pengumpulan sampah terlebih dahulu. Jadi kita akan sedikit membahas lebih lanjut mengenai teknik operasional pengumpulan sampah. Baru kita masuk mengenai teknik operasional pemindahan, di mana di dalam sini kita akan membahas mengenai terminologi dari TPS. Jadi TPS sendiri nantinya akan ada pembagian jenisnya terkait dengan kegiatan pemindahan, ya, fungsi dari kenapa kita menampung sementara yang nantinya digunakan jenis kategorinya seperti apa, dan karakteristik di fasilitas pemindahan ini sifatnya hanya sementara untuk waktu tertentu saja sebelum nantinya diangkut ke atau menuju TPA ataupun ke suatu fasilitas operasional pengumpulan. Ritasinya atau jumlah pengumpulan setidaknya itu 1 sampai dengan 4 ritasi selama 1 hari. Jadi banyak faktor lagi nanti yang menentukan apakah cukup 1 kali selama sehari ataupun sampai dengan 4 kali dalam sehari. Pembagiannya nanti kalau kita coba dibagi untuk sampah yang mudah membusuk dan sampah kering, maka khusus untuk sampah kering idealnya itu bisa setiap hari harus dilakukan pengumpulannya. Jadi ini kita bicara pengumpulan dari 2 sampai 3 pemindahan. Khusus sampah yang mudah membusuk, sampah organik sebagai sisi atau jumlah ritasi dari pengambilan atau pengumpulan sampah. Kemudian khusus untuk sampah kering, maka setidaknya dalam waktu 3 hari itu sudah dilakukan pengumpulan. Sedangkan untuk yang B3 nantinya ini yang sebenarnya masih belum diatur secara jelas bagaimana ketentuan khususnya. Karena sejauh ini lebih ke faktor di sektor informal dia untuk yang pengumpulan B3 biasanya. Kemudian daerah pelayanan itu juga harus ditentukan, harus sudah ada penentuannya dan sifatnya tetap atau tidak ada perubahan yang secara dinamis, jadi benar-benar tetap dia penetapan daerah pelayanannya. Kemudian petugasnya pun tetap, kalaupun nanti ada rolling, itu mungkin bisa dilakukan rolling atau pemindahan secara berkala. Kemudian beban pekerjaannya pun itu disesuaikan dengan jumlah sampah yang terangkut, kemudian jarak tempuhnya, jadi misalnya menuju ke fasilitas pemindahan, kemudian bagaimana kondisi daerahnya, jadi apakah kondisi daerahnya datar, mungkin di daerah perbukitan misalnya kita menggunakan gerobak dorong misalnya, ya, jenis wadah yang digunakan. Jadi kriteria alat pengumpulnya disesuaikan dengan kondisi jalan dan tenaga kerjanya. Seperti saya jabarkan sebelumnya juga, jalannya apakah sudah di beton jalannya, apakah sudah di aspal, atau masih jalanan berbatu, itu kan akan sangat penting untuk menjadi pertimbangan alat pengumpul yang digunakan nantinya. Kemudian terkait dengan frekuensi pengumpulan, ini juga tergantung dengan lokasi pelayanannya, apakah untuk pemukiman, apakah untuk daerah pasar, yang nantinya akan ada perhitungan lagi masing-masingnya, akan ada pertimbangan sendiri lagi.
setidaknya biasanya 2 sampai dengan 4 kali sehari. Jadi biasanya yang lebih cepat untuk pengumpulannya itu seperti di pasar. Di pasar dia sehari bisa lebih dari 2 kali dia. Kemudian jadwal pengumpulannya pun diharapkan memang pada waktu-waktu aktivitas masyarakatnya masih rendah. Jadi misalnya ini ketika lewat jam 7, jam 10 sampai jam 15, atau setelah jam 5 sore. Ini tergantung dengan tipikal aktivitas juga ya, aktivitas masyarakat seperti apa. Kemudian waktu pengumpulannya bisa 1, 2, atau 3 hari sekali, jadi tergantung jenisnya. Khusus untuk pengumpulan yang dilakukan untuk membedakan caranya itu bisa dengan pengaturan jadwalnya. Jadi misalnya pengumpulan yang sampah anorganiknya atau yang didaur ulang harinya juga berbeda, satu minggu setidaknya 1 kali untuk masing-masing hari untuk 2 kontainer. Kemudian untuk pengumpulan langsung ke pemukiman, kriteria utama dilalui truk dengan kapasitas 6 sampai 10 meter kubik ataupun yang bisa dilalui oleh gerobak. Kemudian untuk penggunaan gerobak setidaknya ada 2 petugas yang nantinya bekerja. Gerobaknya sendiri kapasitasnya 1 meter kubik, kemudian tripnya itu maksimalnya 2 trip dalam sehari, dan cakupannya adalah untuk 1.000 penduduk dengan luasan areanya kurang dari 1 km. Sedangkan untuk truk kapasitasnya untuk yang 6 meter kubik, 2 petugas juga, wadahnya kurang dari 120 liter yang digunakan. Dan jumlah cakupan penduduknya itu 10.000 penduduk. Sedangkan untuk penyapuan dan pembersihan, baik untuk sekolah atau untuk rumah sakit, toko, restoran. Kemudian terkait dengan nanti pembagiannya 1 orang biasanya. Kemudian untuk sampah dari beberapa klasifikasi pusat kota atau area perbelanjaan sampai dengan jadi pusat kota, kemudian di area pasar, dalam pusat kota itu kerawanan yang tinggi untuk sampahan. Jadi 3 ini yang biasanya kegiatan pengumpulan sampahnya itu bisa lebih tinggi atau bisa lebih sering untuk dilakukan pengumpulan sampahnya. Kemudian terkait dengan uraian masing-masing jalan tadi, berapa banyak atau berapa kali dilakukan pengumpulannya, detailnya bisa kita lihat di SNI 192454/2002. Jadi setidaknya untuk jalan pusat sampai dengan di area pasar jalan tengah pusat itu bisa 3 kali dalam 1 hari untuk pengumpulannya. Ya tentunya nanti akan ada pertimbangan lain lagi. Sedangkan di jalan-jalan lain umumnya itu bisa 2 kali dalam sehari atau 2 hari sekali baru dilakukan pengumpulan sampah yang ada di jalan. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin tanggapi? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bagaimana? Izin nanya, Pak. Oke, Pak Harul Budiman ya, silakan. Ya, kan pemindahan ini tugas kelompok juga, Pak. Tapi saya masih ragu, pemindahan sampai itu kan pemindahan juga mengambil dari... Ini saya terputus soalnya. Jadi saya suaranya terputus. Nah, halo, Pak. Masih terputus. Oke, coba lagi. Halo. Silakan. Halo, Pak. Yang saya tanyakan, Pak, pemindahan ini sama pengangkutan perbedaannya apa ya, Pak? Yang saya lihat datanya, pengertiannya kan kalau pemindahan juga mengangkut sampah dari rumah-rumah masyarakat ke tempat TPS atau kumpulan sementara lainnya, Pak. Jadi perbedaannya sama pengangkutan itu apa ya, Pak? Nah, ini kan yang baru mau kita bahas ini. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Ada lagi dari yang lain? Saya persilakan. Nanti kita langsung bahas di sini saja ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Jadi kita langsung bahas saja yang terkait dengan pemindahan dan pengangkutan itu sendiri. Jadi kalau pemindahan, di sini kita membahas mengenai setelah si sampah tadi yang berasal dari berbagai macam sumber itu dikumpulkan,
maka biasanya si sampah tadi itu tidak langsung diangkut ke TPA ataupun langsung diangkut ke fasilitas pengolahan misalnya. Tapi biasanya dia pasti diproses terlebih dahulu ke dalam pemindahan terlebih dulu, dipindahkan istilahnya. Jadi yang dikumpulkan itu biasanya dimasukkan ke suatu fasilitas pemindahan terlebih dahulu. Ya, nanti bentuk-bentuknya ada lagi bentuk-bentuk fasilitas pemindahan. Yang salah satunya adalah di TPS. Jadi nanti pemindahan di TPS itu dia yang nantinya yang akan kita bahas mengenai bagaimana setelah selesai proses pemindahan baru nanti kemudian diproses ke pengangkutan. Diangkut apakah langsung diangkut ke TPA atau yang lain sebagainya. Kalau di kita kan sederhananya kalian biasanya secara individu membawa langsung ke kontainer itu sebagai tempat pemindahannya di TPS istilahnya. Nanti dari TPS baru masuk ke proses pengangkutan, diangkut langsung ke TPA di Alexander. Jadi yang membedakannya itu lebih ke situ nanti. Pemindahan itu lebih membahas mengenai bagaimana fasilitasnya. Gitu. Kemudian ini tadi ya, pemindahan di TPS itu fungsinya kan untuk mengurangi beban sebenarnya. Tujuan kenapa dimunculkan proses pemindahan di sini sebenarnya untuk mengurangi beban yang nantinya diterima pada saat proses pengangkutan sebenarnya. Kenapa alasannya nanti akan dijabarkan lagi sebenarnya. Jadi yang pertama itu tujuannya kenapa ada proses pemindahan untuk fase pengumpulan sampai dengan ke proses pengangkutan. Yang akan diproses ke proses pengangkutan adalah sebagai suatu kendala ketika hanya dahan yang dibuat secara sampah setelah dikumpulkan, kemudian baru nanti ada petugas yang menggunakan truk yang langsung mengangkutnya ke TPA. Jadi itu akan ada proses pengendalian lagi terkait dengan tingkat kebersihan wilayahnya. Aturannya nanti sebenarnya sudah ada di 2 peraturan undangan terkait, PP 81 dan Permen PU. Dan terkait dengan terminologi TPS-nya, jadi yang selama ini kita pahami mengenai TPS itu sendiri, yang pertama, yang paling umum kita pahami itu ada tempat penampungan sementara. Jadi memang di sini tempat di mana sampah-sampah yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber itu diletakkan pada suatu TPS. Yang umumnya bentuknya dalam bentuk kontainer atau dalam bentuk box biasanya dia. Kemudian bentuk yang lainnya ada TPS 3R atau tempat pengolahan sampah 3R. Kemudian ada lagi dalam bentuk SPA atau stasiun peralihan antara, dan ada lagi dalam bentuk tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Jadi semua ini bentuk proses pemindahan yang mana berada di antara proses pewadahan dan proses pengangkutan nantinya. TPS sendiri ini merupakan suatu tempat sebelum sampah diangkut nantinya. Sampahnya diangkut ke tempat daur ulang atau di tempat pengolahan. Kemudian untuk di TPS 3R sendiri, di sininya yang akan ada kegiatan mulai dari pengumpulan, jadi dikumpulkan sampahnya dari masing-masing sumber. Kemudian tadi ada proses pemilahan lagi. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, proses pemilahan ada mulai dari proses pewadahan. Jadi di proses pewadahan itu sudah ada pemilahan. Di TPS 3R pun juga ada proses pemilahannya. Dan nanti ada kegiatan daur guna dan ada kegiatan daur ulang yang tingkatnya itu untuk di kawasan. Dan karakteristik berikutnya adalah dia berbasis masyarakat. Jadi TPS 3R ini yang menjalankan nanti dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ke SPA atau stasiun peralihan antara. Stasiun ini sebagai sarana pemindahan alat angkut kecil ke besar. Di misalnya ada menggunakan gerobak motor misalnya atau gerobak dorong biasa, dimasukkan ke stasiun peralihan ini untuk nanti dibawa ke truk dengan kapasitas yang lebih besar. Biasanya ini ada di kabupaten atau kota dengan TPA-nya itu jauh dia jaraknya. Jadi dia lebih dari 25 km TPA terdekat dari kabupaten atau kota tersebut. Jadi ini skalanya skala perkotaan dia, skala besar dia. Dan salah satu kriteria yang lain lagi untuk SPA ada fasilitas reduksinya. Jadi minimalnya itu ada proses pemadatan dia.
Di sampah yang terkumpul dipadatkan atau dikompaksi nanti agar lebih banyak sampah yang nantinya terangkut sampai ke TPA nantinya. Pengelolanya biasanya dinas kebersihan atau yang sejenis. Kemudian untuk TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu, kurang lebih sebenarnya sama dengan TPS 3R, ada proses pengumpulan, pemilahan, reuse, daur ulang maksudnya pengolahan. Jadi ada pengolahan sampahnya tadi. Kemudian ada pemrosesan juga. Ini sifatnya skala kota dan hampir sama dengan MRV sebenarnya konsepnya. Dan nantinya ketiga keempat bentuk TPS di sini sebenarnya menjadi kewajiban pemerintah kabupaten kota untuk penyediaannya. Kemudian apa fungsi dari TPS itu sendiri? TPS merupakan suatu bangunan atau tempat pemindahan sampah dari gerobak ataupun alat lain ke wadah ataupun ke truk pengangkut sampah. Yang mana fungsinya hanya sebagai pengumpulan sampah sementara, yang nantinya tipe pemindahan sampah akan dibagi menjadi 3 tipe, ada tipe 1, 2, dan 3. Tipe di sini nanti akan ada 2 macam ya, tipe 1, 2, dan 3 ini. Di tipe 1, 2, dan 3 yang pertama untuk transfer depo. Jadi ini tipe 1-nya ini dengan luas lahan yang paling besar dia. Karena sifatnya memang terpusat biasanya di kota ataupun kabupaten, sifatnya dia terpusat. Di sini tempat pertemuan peralatan pengumpulan dan pengangkutan. Kemudian ada tempat penyimpanannya, ada bengkelnya, ada kantornya, di kantor wilayah atau kantor pengendali, ada tempat pemilahan dan ada tempat pengomposan. Ini biasanya memang di kota kabupaten yang sudah yang cukup banyak ketersediaan lahan kosongnya. Kemudian untuk transfer depo yang tipe 2, biasanya luas lahannya 60 sampai dengan 200 meter persegi. Tempat pertemuan alat pengumpul, ada tempat untuk gerobak, dan ada tempat pemilahan, itu saja dia. Sedangkan ini yang lebih dominan sebenarnya untuk ditransfer depo tipe 3. Jadi kebutuhan luasan lahannya itu 10 sampai dengan 20 meter persegi, di mana setidaknya 6 sampai 10 meter kubiknya itu untuk tempat gerobak ataupun kontainernya. Kemudian ada lokasi untuk menempatkan kontainer komunalnya. Ini yang nanti akan diangkut, yang masuk ke proses pengangkutan. Dan ada tempat pemilahannya. Jadi tempat pemilahan memang pasti diharuskan ada untuk masing-masing transfer depo, baik tipe 1, 2, dan 3. Cuma memang yang membedakan hanya di tipe 1 saja yang ada pengomposannya. Jadi tipe 3 di sinilah yang biasanya memang kita temukan di beberapa kota kabupaten di Indonesia. Karena kesulitannya tadi mendapatkan lahan kosong. Dan istilahnya itu masih tanggapan negatif sebenarnya terkait dengan tipe sarana pemindahan. Karena kenyataannya sampai sekarang pun dari tingkat kebersihannya masih kurang baik, dari tingkat penanganannya pun masih kurang baik. Kemudian untuk yang tipe 1 dan 2 dan 3, dia sifatnya tersebar karena kapasitas ruangnya atau luas lahannya itu yang kecil. Jaraknya itu ya minimalnya setidaknya 1 sampai dengan setengah kilometer dia untuk masing-masing transfer depo tipe 2 ataupun tipe 3. Ini untuk tipe yang pertama ya. Tipe yang pertama itu tipe 1 yang luasan lahannya yang lebih luas, sampai ke tipe 3 dia yang luas lahannya yang paling kecil. Nah, di SNI 3242, klasifikasi TPS-nya berbeda lagi dia untuk sarana pemindahannya. Di tipe 3 yang dia luas lahannya yang paling besar. Jadi di sini ada beberapa fungsinya, mulai dari pemilahan, ada pengomposan, kemudian ada tempat kontainernya. Sedangkan untuk yang tipe 2, kebalikan lagi tadi yang lebih sama sebenarnya 60 sampai 200,
ruangnya sama, pemilahan sampah organik dan pengomposan. Di tipe 1 dia yang paling kecil, hanya ada pemilahan dan tempat kontainernya untuk pemindahan. Itu saya sebenarnya, tapi biasanya yang saya lebih banyak menggunakan itu yang ini sebenarnya. Transfer di tipe 1, 2, dan 3 di sini. Kemudian terkait dengan spesifikasinya, spesifikasi jenis peralatan, kapasitas pelayanannya, dan umur teknisnya untuk masing-masing alat pengumpul, kontainer sama roll truck, TPS 1, 2, dan 3, dan bangunan pendaur ulang, maka nanti akan dikategorikan lagi tergantung dengan volumenya. Yang jelas memang di sini tipe 3 berdasarkan SNI ya, tipe 3 yang paling luas tadi besaran lahannya, maka cakupan volumenya juga lebih tinggi, begitu pula cakupan HK dan jumlah jiwa yang dilayaninya. Kemudian ini acuan untuk bangunan daur ulang sampah yang dibutuhkan untuk 600 atau 3.000 jiwa, maka volume yang diprosesnya adalah 150 meter persegi. Selanjutnya, untuk wadah penampungan sementara, ada 2 jenis wadah yang digunakan biasanya di TPS-TPS yang ada di kita. Yang pertama, penggunaan bak sampah permanen. Dia biasanya di pinggir jalan, kemudian penampung sampah dari rumah-rumah atau pemukiman, dari pasar yang sifatnya komunal. Kemudian sampah dipindahkan ke kontainer, nanti akan ada kontainer yang mengangkut ke TPA. Memang di sini kelemahannya akan menyita waktu lagi untuk pemindahan sampahnya. Sampah yang ada di bak sampah permanen dipindahkan ke dalam TPA. Saya pernah lihat itu pernah di Bandung, jadi benar-benar agak repot karena fasilitasnya tidak lengkap ya, tidak ada alat beratnya untuk pengangkutan, jadi diangkut secara manual, sampahnya dilempar saja, masukkan ke dalam satu bak, kemudian dilempar saja langsung ke atas, dan masih istilahnya tidak efisien untuk pengumpulan sampahnya. Opsi yang berikutnya adalah penggunaan kontainer besar. Ini yang biasa kita temukan juga di Kota Padang. Jadi kontainernya itu standar ukuran 6-10 meter kubik, di pinggir jalan, tidak mengganggu lalu lintas, ada landasan yang permanen. Tapi memang kalau kita lihat tidak semua TPS itu ada landasan permanennya ya. Langsung ke permukaan jalannya saja biasanya. Kemudian yang jadi permasalahannya adalah ketersediaan lahannya yang sulit. Yang tadi soal penerimaan masyarakat, tidak semua berkenan untuk digunakan lahan kosongnya itu sebagai suatu TPS. Kemudian pada proses penampungan proses pemindahan di sini, pengosongannya itu minimal 1 kali dalam sehari. Kemudian harus dibuat penjadwalan kapan diisi atau dikumpulkan sampah-sampah itu masuk ke dalam wadah penampungan sementara, kapan wadah tadi itu diangkut. Karena ketika tidak dikontrol, dibuat jadwalnya, bisa jadi akan ada penumpukan sampah nantinya. Kemudian kontainernya juga harus mudah dijangkau oleh sumber, dia tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki ataupun pemukiman. Harusnya itu terisolasi dan dia bersih, mudah diakses baik untuk pengumpulan, jadi apakah nanti diantar langsung oleh individu ataukah ada petugas nanti yang mengantar, dan udah juga untuk nanti diangkut menggunakan kontainernya nanti. Kemudian waktu pengumpulan tadi sudah jelaskan juga harusnya dilakukan pada waktu-waktu dengan aktivitas rendah. Kemudian khusus yang menggunakan gerobak di penampungan sementara itu atau di TPS terkadang ada penggunaan pelataran atau transfer depo. Jadi di sini menggunakan gerobak dituang saja langsung ke pelataran sampai dengan waktu tertentu, maka nanti akan dimasukkan secara manual atau menggunakan kendaraan khusus juga nanti untuk pengangkutannya ke dalam kontainer. Kemudian
Khusus pengolahan sampah dengan pendekatan 3R yang dalam hal ini dengan TPS 3R atau TPST. TPS 3R sendiri ketentuannya adalah dia dikelola oleh masyarakat dengan cakupan luas lahan yang dibutuhkannya itu minimalnya 200 meter persegi. Sifatnya sementara dan tujuan utamanya ada recovery sebenarnya, hanya daur guna. Jadi apa saja bahan-bahan yang dipilah itu bahan-bahan yang nantinya bisa dijual kembali. Kemudian untuk TPST sendiri itu skala perkotaan minimal 2 hektar. Untuk penampungan sementara, recovery, ada proses pengomposan dan ada proses biodigester, biasanya salah satu saja. Yang nanti keduanya dikonversi lagi ke suatu produk ataupun energi. Kemudian ada juga sistem pengendalian lindinya juga. Nah, untuk TPS 3R, tadi sudah ada pengelompokan sampahnya minimal 5 jenis sampah, kemudian fasilitas-fasilitasnya, pemilahan, pengomposan bisa menggunakan kipas, kemudian ada untuk pengumpul gas bionya juga, ada gudang, ada zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika. Kemudian tadi penampungan sampah sementara TPS 3R ini, dia setidaknya berada kurang dari 1 kilometer dari sumber sampahnya, dan dia mudah diakses, tidak mencemari lingkungan, dan ada jadwal pengumpulan dan pengangkutannya. Sedangkan pembagian luas TPS 3R sendiri berdasarkan skala rumahnya, 2.000 rumah ataupun 200 rumah, maka nanti akan menentukan luas TPS 3R yang nantinya dibutuhkan juga. Begitu pula dengan proses pemilahannya. Untuk yang skala 1.000 meter kubik, itu boleh tanpa dilakukan pemilahan, tapi semakin kecil dari luas TPS 3R-nya, maka akan diperlukan proses pemilahan. Kemudian fasilitas apa saja yang ada di TPS 3R, wadah komunal, area pemilahan, composting, sampai fasilitas penunjang lainnya. Kemudian bangunan TPS 3R, ini pembagian luasannya, ini sebenarnya sudah ada juga di ketentuannya, 50%-nya untuk areal pengomposan yang paling besar yang dibutuhkan. Untuk TPST sendiri, pemilahan, ada proses pengomposan, jenis anorganiknya itu bisa digunakan untuk daur ulang, jadi satu produk, ataupun dijual ke lapak, dikumpulkan juga untuk B3 dan residunya untuk ke TPA. TPST sama dengan MRF tadi ya, Material Recovery Facility, tempat pemisahan dan pengolahan sampah terpusat, kegiatan pokoknya pengolahan lanjutan, pemisahan, recovery dan recycling, fungsinya juga sudah ada tadi. Persyaratannya luasannya lebih dari 20.000 untuk skala perkotaan atau dia ada di dalam TPA. Jarak TPST ke pemukiman 500 meter, adanya RAM, sarana pemadatan, alat angkut khusus dan penampungan lindi dan pengolahan lindinya sendiri. Fasilitas TPST biasanya mulai dari pre-processing, pemilahan, pengelolaan sampah secara fisik, dan composting ataupun RDF. Ini contoh gambaran fasilitasnya, mulai dari sampah inputnya di sini sampai dengan nanti residunya diangkut ke TPA. Permasalahan yang umumnya muncul itu mulai dari lokasinya, TPST, emisi ke lingkungan, kesehatan dan keamanan masyarakat, dan pekerjanya. Kemudian langkah perencanaannya sendiri, yang pertama analisis material balance-nya, identifikasi kemungkinan pemanfaatan material, akumulasi sampahnya, kemudian material loading grade-nya, dan layout dan desain penting juga dibahas. Terakhir, ini yang tadi memang akan terkait ke pengangkutan. Pada pola sistem pemindahan akan ada 2 bentuk pengangkutan, yaitu ada SCS dan ada HCS. SCS di sini menggunakan wadah pemindahan yang permanen, sedangkan yang HCS menggunakan wadah yang dapat dipindahkan. Di Kota Padang, saya banyak menemukannya itu HCS yang dapat dipindahkan. Kontainer itu diganti, yang isi diambil, yang kosong ditinggalkan. Gitu. Itu mungkin terakhir ada 3 pertanyaan, silakan bisa dicatat dan nanti pengumpulannya melalui Google Classroom. Silakan dicatat, ada 3 menit
Silakan untuk dicatat saja. Nanti untuk tanggapan pertanyaan bisa kalian sampaikan melalui WhatsApp saja nanti, ataupun bisa kalian sampaikan melalui portal, ataupun nanti melalui YouTube nanti setelah saya upload nanti rekamannya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pertemuan ke-7 kita harusnya masuk ke itu ya, ke ujian tengah semester ya. Baru nanti kita masuk ke, setelah itu baru kita masuk ke pengangkutan. Silakan. Apa ada pertanyaan atau tanggapan? Saya persilakan. Saya rasa cukup jelas ya, Fahrul ya. Jadi pemindahan kita hanya membahas mengenai TPS saja sebenarnya. Di mana TPS sendiri nanti bentuknya ada beberapa macam TPS, TPS 3R, SPA ataupun nanti TPS-T. Bagaimana kondisi di Padang? Di Padang ada nggak TPS-T? Di Padang TPS-T, TPS 3R ada nggak? Yang tahu nggak? Jadi dari tadi baru 3 orang ya yang muncul ke permukaan. Yang lainnya tidak ada. Setelah ini habis, kita break dulu untuk asar. Nanti mungkin kecuali memang ada yang ingin presentasi, kita presentasi di setelah asar. Tapi kalau tidak, mungkin kita membahas saja terkait dengan materi hari ini, terkait dengan tugas melalui grup WhatsApp. Jadi saya masih menunggu tanggapan dan pertanyaan dari kalian semua. Oke, kalau begitu kita akhiri saja. Tidak ada lagi tanggapan. Semoga ini sudah dicatat. Nanti silakan seperti biasa di scan ataupun pindai, simpan PDF dan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom.